Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tutorial terkait penggunaan GeoGebra Notes. Nah, di sini teman-teman bisa membukanya pada browser yang ada di laptop teman-teman sekalian. Di sini saya membukanya pada Google Chrome. Pada kolom search, teman-teman bisa mengetik GeoGebra Notes. Karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakannya, langsung saja kita klik. Maka pada layar laptop teman-teman sekalian akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita klik pada bagian pertama pada layar. Inilah tampilan dari GeoGebra Notes. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini saya akan menggunakan icon pena. Di sini penanya teman-teman bisa mengatur agar tulisannya nanti bisa tebal ataupun tipis. Misalkan di sini saya akan menulis bangun datar. Seperti inilah tampilan dari penggunaan GeoGebra Notes. Kita juga bisa menggunakan warna yang lain pada tulisannya, yaitu dengan menggunakan beberapa warna yang tersedia pada tampilan ini, ataupun kita juga bisa memilih warna yang lain, yaitu dengan klik icon tambah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan di sini saya akan mencoba warna ini, kemudian kita klik OK. Misalkan di sini coba saya tulis di sini sudah berubah warna tulisannya. Di sini juga ada icon penghapus yang bisa kita gunakan. Di sini juga bisa diatur ukuran dari penghapus yang kita gunakan. Misalkan di sini saya ingin mencoba menghapus angka satunya. Nah, maka angka satunya sudah terhapus. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan icon highlighter. Misalkan saya mau mencoba meng-highlight tulisan bangun datar. Nah, seperti inilah penggunaan dari highlighter. Selanjutnya, pada GeoGebra Notes juga tersedia tools yang bisa kita gunakan, seperti persegi panjang, persegi, lingkaran, dan yang lainnya. Misalkan di sini saya ingin mencoba membuat segitiga, maka kita klik kiri, kemudian kita tahan, kemudian sudah terbentuk segitiganya. Nah, di sini kita juga bisa berubah ukurannya, apakah mau segitiganya kecil ataupun besar. Di sini kita juga bisa memberikan warna pada segitiganya, yaitu dengan klik icon ini, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan, ataupun seperti sama halnya dengan pena tadi, kita juga bisa klik icon tambah untuk memilih warna-warna yang lain. Nah, misalkan di sini saya coba memilih warna, klik. Nah, maka di sini pada bagian luarnya sudah berubah menjadi warna ungu. Ataupun kita juga bisa warna dalamnya juga warna ungu, maka kita bisa klik ini. Nah, jadi bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Ataupun kita juga bisa bagian dalamnya itu seperti arsiran, maka kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ataupun misalkan teman-teman ingin membatalkan penggunaan dari segitiga tersebut, bisa diklik icon sampah ini, maka segitiganya akan terhapus. Nah, itulah penggunaan dari tools. Teman-teman juga bisa menggunakan yang lainnya. Selanjutnya, pada bagian GeoGebra Notes juga tersedia media yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini ada teks. Nah, di sini kita ingin membuat teks, kita klik pada layarnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka langsung saja, misalkan di sini saya tulis persegi. Nah, ini
kita bisa memberikan warna pada tulisannya. Nah, seperti ini. Atau kita bisa juga misalkan ingin menggarisbawahi tulisan persegi tersebut, itu kita blok, kemudian kita maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan tabel. Nah, kita misalkan ingin membuat tabel, langsung saja kita klik pada layar, maka akan muncul 4 kolom seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkannya lagi, misalkan mau menambahkan ke kanan, maka kita klik titik 3 ini. Nah, kemudian kita pilih bagian insert kolom right. Nah, maka di sini sudah tersedia 6 kolom. Kemudian kita juga bisa ingin misalkan menambahkannya pada bagian bawah. Maka kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa atur seperti apa tabel yang kita inginkan, apakah lebar ke samping atau ke bawah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memberikan warna pada tabel tersebut, yaitu kita klik warna yang kita inginkan. Misalkan di sini saya pilih warna ini, kemudian kita klik. Nah, ini cukup pada sini. Kalau misalnya kita ingin keseluruhan, maka kita klik seperti ini. Ini, kemudian kita klik ini, kemudian pilih warnanya. Nah, maka akan secara keseluruhan. Tadi karena kita klik cuma pada kolom ini satu, maka cuma hanya pada kolom itu yang berwarna. Tetapi kalau kita ingin secara keseluruhan, maka kita klik pada pinggirnya. Kemudian kita bisa menulis pada tabel tersebut. Misalkan di sini saya tulis nomor. Kemudian di sini bangun datarnya, misalkan saya ini misalkan luas, rumus luasnya misalkan. Kemudian saya mau tambah lagi, misalkan kanan ya. Nah, misalnya di sini kita buat keliling. Kita buat 1, 2, misalkan di sini kita buat persegi. Maka di sini luas persegi L sama dengan S dikali I. Oke. Kemudian pada kelilingnya 4. Oke, misalnya kedua di sini saya buat persegi panjang. Persegi panjang. Rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Kemudian kelilingnya sama dengan 2P ditambah 1. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk tabel yang kita inginkan. Misalkan sini. Kita bisa atur sesuai yang kita inginkan. Saya mau letakkan di mana nih, bisa kita geser-geser ke kanan kah, kiri kah, atau ke bawah. Seperti itulah penggunaan dari tabel tersebut. Kita bisa juga menambahkan halaman pada tampilan GeoGebra Notes ini. Jadi kita tidak hanya pada lembar yang ini saja, tapi kita juga bisa menambahkan halaman yang lainnya. Yaitu kita klik pojok kanan bawah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita akan membuat halaman baru. Misalkan kita klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada halaman baru ini kita ingin membuat judul yang baru juga, maka kita bisa klik teks. Jadi kita klik pada layar GeoGebra Notes, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan di sini kita buat fungsi kuadrat. Nah, di sini kita bisa masuk tulisannya, misalkan seperti ini. Kemudian kita blok tulisannya untuk kita warnai. Misalkan di sini saya ingin memberi warna kuning, kita juga bisa merubah ukurannya. Misalkan di sini yang kecil, sangat kecil, besar, dan misalkan ini yang bagian B. Nah, maka kita bisa mengaturnya. Sudah jadi, misalkan judul dari catatan kita. Selanjutnya, kita juga bisa klik, kemudian kita klik juga pada layar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan karena judul utama kita di fungsi kuadrat, kita juga bisa membuat
dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, di sini tidak hanya buat bentuk umum fungsi kuadrat, kita juga bisa membuat fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi trigonometri, kemudian kita juga bisa membuat integral, turunan, persen, dan sebagainya. Oke, misalkan di sini kita ingin memberikan warna pada bentuk umum fungsi kuadrat, misalnya di sini kita berikan warna biru, kita juga bisa menggeser bawah hidung. Maka seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita juga bisa membuat grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan kita klik bagian grafik ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan di sini kita buat dulu A, enter, B, enter, C, enter. Kita buat rumusnya Y, tadi bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat ininya bisa kita atur biar lebih jelas. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian kita tekan. Nah, maka di sini sudah terbentuk grafik fungsi kuadratnya, yaitu dengan A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Maka ini kita juga bisa mengaturnya agar lebih jelas, yaitu kita kecilkan saja. Kita geser. Kita juga bisa menggunakan tombolnya. Maka di sini sangat membantu jika digunakan pada saat pembelajaran online seperti saat ini. Membuat di halaman yang lain biar lebih jelas. Kita klik lagi pada pojok bawah, kita klik 3. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita misalkan di sini kita ingin menyisipkan gambar, kita bisa klik image. Akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan di sini saya ingin menyisipkan soal, maka kita klik ini, kemudian kita klik. Nah, di sini sudah muncul soal yang ingin saya tampilkan. Juga bisa membuat peta konsep dengan menggunakan mind map. Kemudian kita klik pada layar. Tampilan seperti ini, kita bisa menambahkannya. Kemudian kita juga bisa menambahkannya lagi. Kita geser ke kanan, kita geser ke kiri. Kemudian kita juga bisa menambahkan pada bagian bawah. Kita klik icon tambah. Begitu juga dengan ini. Nah, kita juga bisa mewarnai dengan klik icon ini. Pilih sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalkan di sini saya membuat ungu. Begitu juga dengan ini. Oke, di sini kita bisa langsung nulis. Misalkan di sini saya buat bangun datar. Bangun datar. Kemudian di sini persegi. Segitiga. Kemudian rumus luas dari persegi. Segitiga L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran tulisannya. Kita bisa mengatur ke tengah, kemudian kita juga bisa menghitamkan tulisannya, juga bisa memilih ukuran tulisannya. Di sini ada beberapa pilihan. Misalkan di sini saya pilih medium. Selanjutnya kita juga bisa mengubah warna tulisan bangun datar ini dengan warna yang lain. Sesuai dengan keinginan kita blok tulisannya, kemudian kita klik ini, kemudian pilih warna yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin memilih warna putih, kita klik OK.
Misalnya begitu juga dengan tulisan persegi, kita ingin mengubahnya menjadi warna putih, kita klik ini, kemudian kita bisa memilih warna putih. Oke, begitu juga bisa mengatur tulisannya ini menjadi ke tengah, kita tebalkan, kemudian ukurannya bisa kita pilih medium. Begitu juga dengan segitiga. Sudah terbentuk peta konsep yang saya buat. Di sini teman-teman bisa membuatnya lebih bagus lagi dari ini, karena ini hanya sebuah contoh yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini masih banyak lagi media-media yang bisa teman-teman explore, baik itu kamera, video, audio, PDF, begitu juga dengan web. Di sini kita juga bisa mengubah latar belakang pada layar GeoGebra Notes, yaitu kita klik bagian background color, kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Misalkan di sini saya pilih warna ini, kemudian kita klik add. Nah, maka di sini tampilannya sudah berubah layar dari GeoGebra Notes. Inilah tutorial dari saya terkait dengan GeoGebra Notes, yang mana sangat bermanfaat setiap kalangan, terutama para pendidik. Dengan kondisi saat ini, GeoGebra Notes ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran online, seperti tadi dalam membuat catatan, kemudian juga bisa mengerjakan soal, kemudian kita juga bisa menggambarkan grafik, begitu juga dengan dalam menggunakan peta konsep. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.